Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan saya Ibu Winarsih SAG MPD yang akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 8, pertemuan yang kedua, yaitu tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Kita nanti mengambil pokok bahasan tentang menghormati itu indah. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, saya ingatkan kembali ya, di masa pandemi COVID-19 ini selalu jaga kesehatan ya. Ingat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan lain-lain. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, tadi Bu Win sudah menyapa melalui WA group supaya kalian mengawali dengan doa dulu dan sholat duha. Sudah dilaksanakan ya? Oke. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini berarti kita mengambil dari sini, menjelaskan makna hormat terhadap orang tua, membaca dan mengartikan dalil, terus berkaitan dengan hormat kepada guru, dalil dan contoh perilaku hormat kepada guru. Nah, sekarang bisa kita amati anak-anak. Di sini ada gambar seorang bapak yang menggendong orang tuanya. Kalau kita lihat gambar di sini, ini menunjukkan orang tua yang sudah tidak sehat lagi, mungkin sudah jempuh. Ya. Ini adalah sebuah gambaran kewajiban seorang anak. Kalau dulu diceritakan, seorang ibu itu menggendong anaknya ke sana kemari ketika sakit dengan harapan anaknya itu bertahan hidup. Tapi mungkin sebagian orang yang tidak beriman ketika ke sana kemari membawa orang tuanya itu dengan harapan orang tuanya segera mati saja karena membuat repot. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, cara berbakti seorang anak kepada orang tua itu misalkan ya, setelah dewasa dia memberikan semua penghasilannya, menggendongnya ke sana kemari. Nah, itu belum bisa membalas jasa orang tuanya. Oke, kita lanjut. Karena begitu besar jasa orang tua sehingga kita selaku anak wajib berbakti kepada orang tua. Di sini wajib, hukumnya wajib. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, penekanannya di sini, dan berbuat baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu. Jadi yang memenuhi janji ini hanya sebagian kecil saja, dan banyak orang yang berpaling. Nah, yang memenuhi janji itu siapa? Ya dialah orang yang beriman kepada Allah. Nah, pada penggalan ayat wabil walidaini ihsana, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, kita lanjutkan. Contoh perilaku menghormati kedua orang tua itu dapat diwujudkan dengan cara berikut ini. Yang pertama, ketika mereka masih hidup. 1. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya karena beliau telah bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Kalau nasihatnya tidak baik, ya tidak usah diikuti. Dan yang keempat, ini paling sulit,
membahagiakan keduanya. Ini ketika masih hidup. Ada juga ketika orang tua itu sudah meninggal. Jika keduanya seorang muslim, maka dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW adalah seperti ini. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Yang pertama, jadi mendoakan apabila orang tua kita itu adalah seorang muslim. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Wasiatnya apa? Dilaksanakan. Meling opo, ya itu. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Jangan sampai silaturahmi itu putus karena orang tua sudah meninggal, jadi harus tetap disambung. Dan yang terakhir, menjaga nama baik mereka. Menjaga nama baik ini dengan cara apa? Tidak membicarakan kejelekannya. Kita berlaku baik, karena kalau di tempat kita berbuat jelek ditanya, itu anak isopo toh? Nah, berarti kita tidak menjaga nama baik orang tua kita. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Masuk pada materi berikutnya adalah menghormati guru. Inilah contoh salah satu perilaku anak menghormati guru. Guru adalah orang yang telah mendidik dan mengajar ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, bisa membedakan baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Inilah harapan dari guru terhadap murid-muridnya. Baik sifat ini pada diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Nah, tujuan guru semacam ini. Perkara hasilnya, ya Allah a'lam. Oke, kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ini kita ambil penggalanya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Yang namanya Allah kalau berjanji tidak pernah ingkar. Kita harus yakin. Oke, kita lanjut. Beberapa contoh perilaku menghormati guru. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya. Meminta nasihat-nasihatnya, karena guru itu tidak mungkin akan nasihati yang jelek, itu tidak mungkin. Dan mengunjungi sahabat-sahabatnya. Masih banyak contoh yang lain, bisa Anda cari sendiri. Oke, kita masuk pada tugas. Ini amatilah gambar dan tulis komentar yang berkaitan dengan hormat terhadap orang tua dan guru. Tadi ada gambarnya. Kalau sudah, Anda tulis dalilnya. Hormat kepada orang tua dan kepada guru. Selamat mengerjakan, penuh semangat dan tetap bahagia. Sekian dulu dari Ibu Win. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.